Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali pagi hari ini kita bertemu dalam renungan pagi. Renungan saya pada pagi hari ini saya mau berikan judul Ini Ceritaku. Kenapa ini ceritaku? Karena yang akan saya bagikan adalah tentang apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya mau mengawali dengan satu buah lagu Bapak Ibu Saudara, karena waktu pas saya mempersiapkan ini, Tuhan mengingatkan saya tentang satu pujian ini. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah familiar juga. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagunya, boleh menaikkan pujian ini sebentar bersama dengan saya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap langkahku. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan ingatkan saya pujian ini, pujian ini pernah waktu pujian ini dulu awal-awal saya dengar pertama kali itu pada saat Tuhan izinkan kami sekeluarga dalam kondisi sedang ada di dalam lembah, Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa waktu yang lalu saya kembali diingatkan tentang pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup saya melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dalam perjalanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, mulai dari saya kecil, Bapak Ibu Saudara, saya selalu diajarkan untuk meminta segala sesuatu itu doa. Jadi kalau saya bilang sama papa saya, Pi, aku mau ini gitu ya, dia akan bilang, udah doa belum gitu. Nah jadi setiap kali ada apapun saya akan dibawa ke arah sana. Jadi buat saya akhirnya segala sesuatu itu sudah terekam. Kalau saya mau apa-apa, saya harus ngomong dulu sama Tuhan. Kalau saya pengen sesuatu, saya minta dulu sama yang punya gitu kan. Baru nanti Tuhan, dan memang kenyataan yang terjadi adalah Tuhan begitu luar biasa. Dari dulu saya kecil sampai saat ini sekarang saya menikah, Tuhan memperlihatkan bagaimana setiap doa-doa yang dipanjatkan, Tuhan memberikan selalu jalan keluar. Tidak selalu setiap doa yang saya minta Tuhan berikan jawaban iya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam setiap kehidupan saya selalu Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Dan hari itu beberapa waktu yang lalu, waktu Tuhan ingatkan tentang ayat ini, saya sedang membaca juga satu ayat yang memang biasa kita suka baca sama-sama di dalam Matius ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang gini, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ya kan? Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu pas saya diingatkan ini, saya langsung hari itu, saya udah lama Bapak Ibu Saudara tidak meminta sesuatu dari Tuhan, tapi hari itu saya datang sama Tuhan, saya meminta sesuatu sama Tuhan. Dan waktu saya minta itu, Tuhan ingatkan saya, bukan buat saya Bapak Ibu Saudara, karena saya sedang berdoa buat pekerjaan suami saya, buat usaha suami saya. Dan saat itu Tuhan ingatkan, beberapa waktu yang lalu waktu dia masih
remaja lah ya, kurang lebih gitu kan, mungkin baru lulus SMEA. Karena kami dari dulu itu bergereja di tempat yang sama Bapak Ibu Saudara, jadi kami bertumbuh besar sama-sama gitu, temenan sama-sama. Nah, satu kali ada satu KKR Natal, kami mengundang satu pembicara gitu Bapak Ibu Saudara, dan hari itu nggak cuma jemaat yang ada, tetapi kami mengundang cukup banyak orang untuk ibadah KKR Natal. Nah, tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan begitu mengasihi suami saya dari zaman dulu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pembicaranya bilang begini, di sini ada yang namanya Martin. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, nama Martin itu bukan nama yang spesial, maksudnya bukan spesial gimana ya, maksudnya bukan nama yang khusus, tetapi nama yang cukup umum, dan itu kemungkinan besar banyak orang yang punya nama Martin. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang luar biasanya adalah di sekian banyak, di ratusan orang, nama Martin cuma ada satu. Dan saat itu suami saya masih diem aja karena dia pikir bukan dia gitu kan. Tetapi teman-teman langsung bilang, itu lu Tin, lu gitu. Itu terus ada yang namanya Martin, dia ngomong sekali lagi. Dan akhirnya suami saya saat itu berdiri. Dulu belum suami saya, masih teman gitu ya. Dia berdiri Bapak Ibu Saudara, dan hamba Tuhan itu, Tuhan bilang lewat hamba Tuhan itu seperti ini, Martin, hidup kamu ada di dalam tanganku. Dia bilang gitu, hidup kamu ada di dalam tanganku. Dan waktu hari itu saya berdoa, Tuhan ingatkan tentang apa yang hamba Tuhan itu sampaikan, bahwa Tuhan bilang, Sheila, hidup suamimu, hidup keluargamu ada di dalam tanganku. Wah, saya bilang, Tuhan, kalau gitu saya yakin. Yes Tuhan, terima kasih. Ini jawaban dari doa yang saya minta sama Tuhan. Ada satu ayat dalam firman Tuhan, dia bilang begini Bapak Ibu Saudara. Yesaya 49 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan, Yesaya 49 ayat 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku itu Tuhan, hanya besar, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Jadi pujian ini berdasarkan apa yang firman Tuhan bilang, bahwa hidup saya Bapak Ibu Saudara, dan pastinya hidup Bapak Ibu Saudara, itu ada di dalam telapak tangannya Tuhan. Tuhan sudah membuat segala sesuatu, merancangkan segala sesuatu sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak pernah melupakan, meninggalkan kita. Tadi dibilang, sekalipun, istilahnya nih ya, firman Tuhan bilang tadi di ayat 15, sekalipun ibu mungkin ya, atau orang tua yang paling dekat dengan kita, atau suami kita, atau istri kita melupakan dan meninggalkan kita, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Makanya waktu saya dengar pujian ini, aduh Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar begitu, begitu masuk ke dalam hati saya, begitu benar-benar, wow Tuhan, yes. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Wow, waktu saya lihat, saya nyanyi itu, saya dengar pujian itu, Tuhan ingatkan itu benar-benar saya bilang, wow yes Tuhan, di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Itu yang aku ngomong sama Tuhan. Ini cerita saya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dari dulu waktu saya mau kuliah Bapak Ibu Saudara, saya harus membayar uang kuliah. Papa saya sudah hamba Tuhan, sudah tidak bekerja pastinya, dan sungguh-sungguh hidup kami cuma berdasarkan campur tangan Tuhan. Benar-benar hidup kami satu hari demi satu hari itu adalah pemeliharaan Tuhan. Saya harus membayarkan uang, sejumlah uang untuk kuliah saya. Saya bilang sama papa saya, Pi, besok aku terakhir loh bayar uang kuliah. Tapi udah dapat belum dananya? Apa yang orang tua saya bilang? Kamu udah berdoa? Udah. Ya udah, berdoa lagi. Cuman itu doang, berdoa lagi. Ya udah, malam itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Tuhan yang kasih saya kuliah itu Tuhan.
Yang bikin saya bisa kuliah itu Tuhan. Kalau Tuhan sudah bayarkan saya kuliah dari awal, saya percaya Tuhan tidak akan telantarkan saya, dan pasti saya akan bisa dapat uang untuk bayar kuliah. Satu hal yang dahsyat, Tuhan saya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan saya yang saya sembah, itu Tuhan yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Hari itu jam 3 sore itu adalah deadline terakhir saya harus bayar uang kuliah. Kalau tidak saya terhitung cuti, jadi dalam 1 semester. Dan kalau cuti pun biasanya juga harus ada bayaran, cuman memang tidak sebesar yang seharusnya gitu, kecil. Tapi rugi sekali, saya harus 1 semester stop gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya berdoa, dan hebatnya Tuhan, bin keren kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara. Jam 1 siang papa saya ditelepon bahwa ada seseorang yang memberikan sejumlah berkat buat papa saya. Dan hari itu juga papa saya cek ke ATM, ke bank ya Bapak Ibu Saudara, dan hebatnya dan kerennya Tuhan, itu jumlah nominal persis dengan jumlah uang kuliah saya. Tidak kurang, tidak lebih Bapak Ibu Saudara, persis. Saya sampai bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat, saya bilang. Saya langsung bayarkan, dan saya tidak perlu cuti kuliah. Kenapa? Di situ Tuhan saya menyatakan kuasanya. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dengan waktu berjalan, saya terus melihat bagaimana campur tangan Allah. Saya nggak cerita semuanya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau semuanya jadi panjang banget Bapak Ibu Saudara, bisa 2 hari 2 malam, seminggu kali gitu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu Saudara, waktu kami mau menikah. Saat kami ingin menikah Bapak Ibu Saudara, Tuhan benar-benar juga membukakan segala sesuatunya. Kami berdua bukan dari keluarga berada, dan saat kami menikah, suami saya yang mengeluarkan budget untuk pernikahan kami. Dan Tuhan keren, bagaimana Tuhan tuh terus-terusan memberikan berkatnya. Jadi waktu mau bayar ini ada, bayar ini ada. Nah, satu kali ada satu kondisi di mana kami harus membayarkan, udah tinggal deadline-nya itu, kalau nggak salah udah tinggal hampir 1 minggu deh, kalau nggak salah saya inget tuh ya. Nah, suami saya punya rekan bisnis saat itu. Nah, dan suami saya waktu itu habis ulang tahun. Nah, lucunya adalah rekan bisnisnya mau memberikan hadiah, tetapi kejar-kejar. Jadi, ayo Pak Martin, kapan kita ketemu lagi gitu. Ayo dong ketemu gitu. Akhirnya karena ngurusin ini dan itu, akhirnya kami menyempatkan diri untuk bertemu dengan beliau gitu ya kan. Itu hanya sisa kurang lebih 2 atau 3 hari sebelum kami jatuh tempo deadline untuk pembayaran gedung. Nah, udah selesai segala macam, mau pulang dia kasih satu itu ya, sekotak gini ya, kurang lebih sebesar ini. Nah, waktu pas saat itu pulang di mobil, saat itu suami saya bilang, calon suami saya dulu ya, belum. Dia bilang bahwa coba kira-kira apa ini isinya ya. Saya kok berat ya, agak berat gitu. Ya paling ini kalau nggak dasi, dompet kali ya gitu. Ya udah, pulanglah dia ya kan. Pulanglah dia, dan karena dulu mah belum ada video call ya. Dulu mah zamannya telepon yang masih 1 jam gratis itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi dia sampai rumah, dia telepon saya, dia buka, bener nih hadiahnya dompet gitu. Wah, puji Tuhan lah, dompetnya bagus segala. Lah, tapi ini yang lebih dahsyat. Papa mertua saya pun menyaksikannya Bapak Ibu Saudara, karena suami saya kasih lihat ke papanya gitu kan, apa yang Tuhan berikan. Sampai kita tuh, wah Tuhan Yesus dahsyat, sampai kita tuh terharu Bapak Ibu Saudara, betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan yang saya sembah dan suami saya sembah Bapak Ibu Saudara. Di dalam dompet itu terselip sejumlah uang. Dan sekali lagi, pertama, Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan kami. Jumlahnya itu persis sejumlah yang kami harus bayarkan Bapak Ibu Saudara. Wow, saya bilang Tuhan keren, Tuhan dahsyat. Kami berdua saat itu ditelepon sampai terharu banget gitu. Gak pernah sampai, mungkin suami saya juga gak pernah kepikiran bakal sampai kayak begitu gitu loh. Wah, sampai luar biasa gitu kan, Tuhan dahsyat. Nah, itu pertolongan yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak lagi pertolongan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, satu kali saya pernah
dalam waktu saya dulu pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara dalam renungan saya yang lain, bahwa Tuhan sempat izinkan kami juga ada dalam satu lembah, ya kan, dalam benar-benar titik terendah dalam hidup kami. Tapi di situ sekali lagi Tuhan kembali campur tangan dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Satu hari itu di gereja itu ada ada janji iman Bapak Ibu Saudara. Karena kami ada mesti membantu untuk keperluan gereja, jadi kami para pengerja itu mau janji iman. Saat itu kami berdua tidak punya uang Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya pertama saya dulu ya, secara pribadi tuh saya, Tuhan kok pengen gitu ya, pengen janji iman, tetapi bagaimana ya, lah kerja enggak, usaha enggak ada gitu kan, uang enggak ada gitu kan, bagaimana caranya kita bisa janji iman. Tapi saya mau ngomong sama suami saya juga, harusnya saya juga ngerti lah ya, lagi kayak begini masa saya ngomong gitu. Tapi satu kali entah lagi gimana Tuhan izinkan kami ngobrol, dan dari mulut dia sempat tercetus, sayang, aku pengen ngasih janji iman tapi kita nggak punya uang ya gitu ya. Terus saya juga bilang, loh kok sama, saya juga pengen gitu. Saya tanya, berapa nominal yang Tuhan kasih di hati kamu? Sekian. Loh kok sama gitu kan. Ya ampun Tuhan kok keren banget sama. Ya udah, aku bilang kita berdoa, kalau Tuhan izinkan kita janji iman sejumlah ini, kita tulis. Jadi begitu ketemu hari Minggu, kami tulis sejumlah yang janji iman yang Tuhan taruh dalam hati kami, dengan kondisi kami nggak punya uangnya. Namanya janji iman nih Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kalau ada janji iman, Tuhan gerakkan jumlah tertentu walaupun kamu nggak punya uangnya. Tulis sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, karena Tuhan nggak pernah berhutang. Nah ini ceritanya nih Bapak Ibu Saudara. Dengan waktu berlalu, untuk janji iman tersebut, tiba-tiba satu kali saya lagi bawain sharing di dalam ibadah Yud siang hari, dan suami saya udah selesai kebaktian kan, dia di bawah. Seorang teman yang jarang juga ketemu sama kami gitu kan, tiba-tiba datang ke gereja, dia memberikan satu amplop, dia bilang, Tin gitu, ini ada berkat kata gitu. Dari siapa? Dari elu? Bukan katanya, ini dari orang lain, orangnya nggak mau disebutin namanya, tapi dia cuman bilang, tolong dong titipin ini kasih ke Sheila sama Martin, dia bilang gitu ya. Ini apa? Nggak tahu deh, pokoknya gue cuma disuruh nitipin. Oh ya udah, tapi si Sheila lagi di lagi di atas, lagi ibadah Yud. Oh ya udah, titipin ke lu aja. Oke deh, selesai dia pulang Bapak Ibu Saudara. Saya turun, suami saya ngomong, saya pegang, kami berdua berdoa ya kan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan berkat-Mu ya kan. Kami buka Bapak Ibu Saudara, dan wow, itu isinya jumlahnya persis janji iman yang Tuhan taruh di hati kami Bapak Ibu Saudara. Tanpa berpikir panjang, kalau dipikir-pikir secara manusia kelamaan, ini uang sejumlahnya lumayan besar, di mana kami nggak lagi saat itu nggak punya uang ya kan Bapak Ibu Saudara. Manusia pasti bisa tergoda, tetapi kami berdua bilang nggak, kita udah janji uang ini punya Tuhan. Akhirnya kami berdua tutup itu amplop, nggak sempat dipindahin, kita langsung tutup lagi. Saya bawa ke atas, saya cerita saat itu sama anak-anak Yud Bapak Ibu Saudara, karena saat itu saya pun sedang mengajar mereka soal janji iman. Dan di situ Tuhan menyatakan kuasanya sekali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang nih ya, di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 16. Nanti Bapak Ibu Saudara baca juga ya di rumah. Saya mau baca dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar,
dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab, ini ayat favorit saya nih Bapak Ibu Saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita dalam tangan Tuhan. Maka kenapa Mazmur 139 ayat 1-16 ini ngomongin bagaimana Allah yang luar biasa itu tahu segala sesuatunya tentang kita. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. So, jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut. Tuhan saya, Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia selalu tepat waktu. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya. Sebab engkau Tuhan yang membentuk kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita, ya. Dan bahkan matanya tuh melihat waktu kita menjadi masih pitik Bapak Ibu Saudara, masih titik, ya kan. Kalau masih baru-baru, kalau USG kita lihat ya bagaimana itu baby masih cuman baru setitik doang. Tapi segitu tuh ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kita bakal jadi kayak apa. Tuhan menenun dan benar-benar membuat hari-hari yang akan dibentuk itu. Jadi di dalam kitabnya Tuhan semuanya tertulis. Segala sesuatu tentang hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya selalu merasa bersyukur dan bangga punya. Makanya kan kalau di situ bilang, kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Jadi Bapak Ibu Saudara, di setiap apapun saya mau menyatakan Dia adalah Tuhan yang memang layak saya sembah. Dia Tuhan yang memang layak. Dan memang benar-benar susah diomongin lagi dengan kata-kata. Makanya Bapak Ibu Saudara harus ngalamin Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa saya bilang ini cerita saya. Karena ini hidup saya. Yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Yang mana Tuhan ingatkan bahwa hidup saya ada di dalam tangannya Tuhan. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih hidup orang itu kalau udah di bawah, udah susah, terpuruk, dan gak maju-maju hidupnya? Kenapa? Karena pertama, orang tersebut mengambil keputusan yang salah. Jalurnya salah, gak ada dalam tracknya Tuhan. Waktu lagi jatuh, keputusan itu bukan Tuhan yang sengaja loh bikin orang jatuh susah hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kesusahan yang terjadi dalam hidup kita itu karena kesalahan kita. Karena keputusan salah yang kita ambil dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita tidak percaya Tuhan sepenuhnya. Karena kita percaya Tuhan cuma apa kata orang, tapi tidak percaya Tuhan sepenuhnya. Kalau kita percaya Tuhan sepenuhnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan seandainya kita ada di dalam lembah sekalipun, Tuhan ada di sana Bapak Ibu Saudara. Itu janji firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa bisa orang terus susah hidupnya dan tidak maju-maju hidupnya, ya kan? Tidak ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Ketiga, karena orang itu sok pinter Bapak Ibu Saudara. Dia ngerasa dirinya hebat, gak perlu Tuhan, dia bisa sendiri, sombong Bapak Ibu Saudara, ya, ngerasa dia mampu hidupnya, ya kan Bapak Ibu Saudara, sehingga itu membuat dia gak bisa melekat sama Tuhan,
Sehingga hidupnya terus aja di situ, ya kan? Kalau ada istilah kata bilang ini, udah miskin sombong. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Udah miskin sombong gitu kan. Kurang ajar itu namanya. Gak mau ngandalin Tuhan. Udah hidupnya susah tapi gak mau ngandalin Tuhan. Itu namanya kan sotoy Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Yang keempat, salah bergaul. Masuk ke dalam komunitas yang salah. Komunitas itu sangat penting untuk membuat kita, untuk mengcover kita, untuk membuat kita tetap ada di dalam bersama dengan Tuhan. Komunitas yang salah akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Komunitas yang salah akan membuat kita jauh sama Tuhan. Sehingga hidup kita susah, ya udah terus-terusan begitu. Kelihatannya kaya, punya uang banyak, tetapi hatinya Bapak Ibu Saudara tetap tidak punya damai sejahtera. Itu namanya tidak kaya. Orang yang kaya hidupnya, orang yang kaya di dalam Tuhan, hidupnya ada damai sejahtera, hidupnya ada penuh dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan kita hidup dekat sama Tuhan. Pastikan kita punya komunitas yang benar. Pastikan kita tetap punya hati yang tetap mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Kita jangan mengambil keputusan yang salah, ambil keputusan yang benar. Minta Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita udah tahu nih, hidup kita ada di dalam Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengakhiri dengan sambungan yang tadi saya bilang. Waktu Tuhan ingatkan saya tentang pujian ini beberapa waktu yang lalu, belum lama Bapak Ibu Saudara, dan saya diingatkan tentang ayat di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Dan saat itu saya datang sama Tuhan, saya minta sama Tuhan. Itu hari malam Bapak Ibu Saudara. Dan saya naikkan pujian ini di telapak tanganmu. Tertulis namaku. Dan saya minta sama Tuhan saya. Besok harinya, pagi-pagi, saya dikejutkan dengan satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi saya melihat betapa Allah saya benar-benar menaruh saya dan melukis saya di dalam telapak tangannya. Dan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Di mana Tuhan ingatkan juga bahwa Sheila, Martin itu suamimu dan kamu, keluargamu ada di dalam tanganku. Hidupmu ada di dalam genggaman tanganku. Itu yang Tuhan ingatkan malam itu. Dan besoknya Tuhan memberikan kejutan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, saat itu berkat itu hampir hilang Bapak Ibu Saudara. Waktu saya tahu itu udah hampir tergoyah, saya datang sama Tuhan siang hari itu. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya perintahkan segala sesuatu yang mau mencuri berkat Tuhan. Kalau memang Tuhan berikan berkat ini untuk kami, tidak ada satupun yang bisa mengambil. Kalau Tuhan memberi, tidak ada satupun yang bisa mengambil. Kalau Tuhan membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Saya bilang, saya klaim firman Tuhan itu. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan ada kepada suami saya yang sedang dalam kondisi bernegosiasi dalam urusan berkat itu Bapak Ibu Saudara. Selesai saya amin, hati saya cuma percaya Tuhan udah kasih berkat ini, selesai. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan saya benar-benar dahsyat. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah takut berada dalam kondisi apapun juga. Kenapa? Karena saya lihat gada dan tongkatnya Tuhan tetap ada. Walaupun saya di dalam lembah kekelaman, tetap Tuhan ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini cerita saya. Gimana cerita Bapak Ibu Saudara? Supaya saya berharap Bapak Ibu Saudara punya cerita juga yang nanti bisa jadi kesaksian buat banyak orang. Apa yang saya alami, ini adalah cerita saya. Ini adalah kehebatan Tuhan saya yang dahsyat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami hal yang sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, seperti Tuhan sudah menaruhku di dalam telapak tangan-Mu dan memperlihatkan betapa luar biasanya kedahsyatanmu dan Engkau tidak pernah terlambat. Hamba-Mu berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar dan menyaksikan renungan pada pagi hari ini.
Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah mereka pun bisa mempunyai cerita dan kesaksian bagaimana Allah mereka adalah Allah yang hebat. Di dalam masa-masa sukar, walaupun mereka dalam lembah kekelaman, biarlah ada Tuhan di sana. Biarlah pujian ini di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Itu boleh jadi kekuatan bagi setiap mereka pada pagi hari ini, Allah Roh Kudus. Bapa, hamba-Mu selesai bicara, tetapi biarlah kekuatan daripada Allah, pengharapan itu boleh mengalir di dalam setiap hati, setiap orang yang menyaksikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, Allah yang aku sembah, yang sudah menyaksikan perbuatannya, pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada setiap Bapak Ibu Saudara, mereka yang sedang mendengar, mereka yang percaya penuh sama Tuhan. Dan biarlah mereka tetap ada dalam komunitas yang benar, sehingga komunitas mereka bisa terus membuat mereka dekat sama Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang dahsyat. Aku serahkan Tuhan renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat, hidup kita ada di dalam telapak tangannya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada saya pasti bisa dilakukan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Asal Bapak Ibu Saudara percaya penuh kepada Tuhan. Jangan ambil keputusan yang salah, punya komunitas yang benar, dan jangan kita menjadi orang yang so pintar. Maka kita akan melihat perbuatan Allah yang terjadi, yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.